Jadi nggak ada saya ngerahkan pasukan ya. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf ya, sekali lagi mohon maaf atas pernyataan saya kemarin yang mungkin ya masyarakat menilai seolah di bidding itu. Saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering bidding-biddingan tuh dengan teman saya. Saya pikir di bidding lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dari undang TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada. Sehingga karena kemarin itu saya menjawab pertanyaannya dari Pangdam, ya saya sampaikan umpama kan, tidak ada saya mengerahkan pasukan karena memang nggak ada permintaan untuk pengerahan pasukan yang sebanyak itu, kan perumahan aja. Tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta maaf soal ucapan piting pendemo di wilayah Rempang. Ia meminta maaf karena ucapannya membuat masyarakat salah menafsirkan kata piting yang ia maksud. Tentunya pada kali ini saya mohon maaf. Sekali lagi saya mohon maaf atas pernyataan kemarin yang mungkin masyarakat menilai salah di piting. Kan perumahan aja, tapi kalau pengertian masyarakat mungkin lain-lain di masyarakat, ya pada kesempatan ini saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yudo menjelaskan penggunaan kalimat itu biasanya digunakan dalam konteks bukan kekerasan. Ia pun merasa tindakan tersebut lebih aman karena TNI tidak memiliki alat. Ia mengatakan, saya nggak tahu karena bahasa saya itu orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu waktu kecil, sering piting-pitingan dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. Menilai seolah di piting itu, saya nggak tahu itu karena bahasa saya, karena saya orang desa yang biasa mungkin melaksanakan dulu dengan waktu kecil kan sering piting-pitingan tuh dengan teman saya. Saya pikir di piting lebih aman karena memang kita tidak punya alat. TNI sejak Orde Baru tidak ada, sejak undang-undang dari undang TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada. TNI tidak dilibatkan untuk tadi memakai alat seperti yang zaman dulu, tidak ada. Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI, Laksda Julius Wijoyono sebelumnya juga menjelaskan tentang pernyataan Panglima TNI tersebut. Laksda Julius menjelaskan konteks kalimat Panglima TNI. Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri, sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk menahan diri. Meeting satu itu iya kan, TNI-nya masyarakatnya 1000, ya kita keluarkan 1000. Satu meeting satu itu kan selesai. Gak usah pakai alat, di meeting aja satu-satu gitu. Tahu di meeting ya? Nah itu di piting aja satu-satu. Saya khawatir kalau pakai alat nanti kita juga bertahan dilempari tadi. Anak-anak berani maju terus bertahan, dilempari ngamuk juga tambahnya. Ada itu alat di Babek itu, di Babek ada ya. Kita punya alat-alat baru kemarin kita lihat itu. Itu memang yang lama nggak dipakai ya silahkan aja. Coba Babek biar keluar dari itu. Keluar dari gudang itu udah lama saya lihat. Asrok ada? Saya kasih tahu Kababek itu ya, di kemarin saya lihat ada alat-alat itu yang lama-lama. Kenapa? Ya yang lama. Kalau kemarin yang bagus-bagus itu yang baru. Siap, tapi memang diperuntukkan di dalam siap. Tuh, ini kan udah masuk pemilu. Iya. Atau di Armada 1 ada itu waktu saya jadi Panglima waktu itu dapat 100 kalau nggak salah. Itu pinjamkan dulu untuk orang sana Armada 1. Iya. Nanti Pangdam 1 dikasih aja walaupun untuk pemilu, untuk ini yang duluan ini. Saya Bajin, dari rencana pengadaan nanti Kodam 2, 3, 4, 13, 16, 17, 18, Kodam Jaya, Kostrat, Kopassus, Kormar, dan Mabes TNI. Tapi nanti berdasarkan kebutuhan mungkin bisa diratakan ke gudang-gudang. Ya sementara ini kan kemarin si gudang Babek ada itu. Siap, dari itu. Nah, itu dari karena yang itu dibutuhkan sekarang Kodam 1 itu untuk di siap. Rempang itu. Siap, Bapak. Kasihkan 500 ya nggak apa-apa. Siap. Biar segera habis di gudang itu.
Video ucapan Panglima TNI soal perintah memiting pendemo terkait Rempang diunggah sejumlah akun media sosial. Laksamana Yudo mengatakan hal itu menyampaikan instruksi kepada Komandan Satuan Bawahan terkait penanganan demo massa di wilayah Rempang yang saat itu disiarkan langsung di akun YouTube Puspen TNI. Tapi video tersebut sudah tidak dapat diakses umum. Sebelumnya, Menteri Investasi Kepala Badan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia mengungkapkan investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak kesejahteraan bagi masyarakat. Bahlil mengatakan dirinya akan melakukan rapat setiap minggunya bersama Gubernur dan BP Batam untuk membahas percepatan pengembangan kawasan tersebut. Pulau ini, Bapak Ibu semua, pada tahun 2002 apa 2003 itu sudah dikerjasamakan dari BP Batam dengan satu perusahaan yang namanya MEG. Ini barang ini kalau bertanya jujur, saya juga baru tahu ketika diberikan tanggung jawab untuk mengurus ini. Kalau saya bilang semua tahu, berarti saya ini Tuhan yang Maha Tahu, dan itu juga nggak bagus, gitu loh. Nah, begitu saya tahu, lalu kemudian saya turun ngecek apa macam kondisi ini barang. Begitu saya turun, ternyata di sana berdasarkan data dari Kota Madya, ada camatnya di situ. Saya datang dengan Pak Gubernur, dengan Pak Wali Kota, BP Batam, semua Forkopimda, sebagian Forkopimda dalam rapat umum pada awal Agustus, belum kacau begini Andre. Itu saya datang di sana dan menemui warga. Saya bicara sama warga. Jadi di sana kurang lebih sekitar ada 3.000 kakak dari 16 kampung. Ada 16 kampung tua. Dan saya datang itu bukan katanya, bukan datang di Kota Batangnya, enggak. Saya datang di kampung itu. Saya duduk di kantor kecamatannya dan saya menemui warga yang datang untuk bicara. Itu ceritanya. Apa yang terjadi di sana? Harus jujur saya katakan bahwa sebagian yang rakyat di sana menurut data dari Pemda Kota Batang yang disampaikan langsung waktu itu oleh camatnya di depan wali kota, bahwa benar sebagian saudara-saudara kita yang tinggal di sana itu ada alas haknya sebagian yang memang berarti secara turun-temurun sudah di sana. Tapi tidak bisa kita naifkan juga bahwa ada yang baru. Ada yang baru itu di mana datang sudah di atas 2004. Makanya Pak Kadirnya waktu itu jadi wali kota pernah membuat surat keputusan edaran kepada bawahannya agar jangan memberikan izin atau alas hak yang berbentuk apapun kepada rakyat yang akan tinggal di sana. Itu ada suratnya tahun 2004. Saya punya data itu. Bisa kita cek karena beliau yang mulia juga adalah anggota DPR Komisi 6. Banyak hadir. Ia mengatakan yakinlah bahwa ini investasinya untuk kesejahteraan rakyat. Ini menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan masyarakat yang akan kita geser, pergeseran dari pulau itu, mereka akan diberikan hak-haknya. Bahlil melanjutkan, pada rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan kawasan Pulau Rempang, pihaknya juga membahas terkait pencabutan izin beberapa oknum yang membangun usaha atau memiliki lahan di Rempang. Bahlil juga mengatakan persoalan tanggal pengosongan Pulau Rempang sudah menjadi pembicaraan sejak awal. Hal itu disampaikannya saat konferensi pers setelah melaksanakan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan Pulau Rempang di Hotel Marriott Batam. Pengosongan tanggal 25 dan kita berbicara bukan persoalan tanggal. Memang sudah diputuskan di awal, tapi yang terpenting ialah cara-cara komunikasi yang baik. Bahlil mengatakan yang terpenting bukan soal tanggal, tetapi mengedepankan komunikasi yang baik dengan warga. Dan ini sudah viral loh. Ada bule yang ngomong-ngomong tentang itu tuh. Itu di viral di TikTok. Itu agak merisaukan kita juga. Ngapain dia bule ngurus negara kita? Ada apa di situ? Ini kan lembaga politik. Ini lembaga politik, jadi kajian kita tidak boleh kajian administratif. Jadi menurut saya ini harus kita selesaikan dengan baik-baik. Kalau yang punya hak kita apresiasi. Tapi kalau yang tidak punya hak tapi merasa lebih berhak, negara nggak boleh kalah juga dari kayak begini-begini. Nggak bisa dong. Kalau kita mau pakai rayuan terus, manis terus, kita seminar aja semua. Nggak ada urusan investasi, semuanya mulus.
Itu Bu, terkecuali membangun masjid aja kadang-kadang ada sengketa tanah kok gimana? Apalagi investasi. Ini kita fair-fair aja. Tapi Bapak Ibu semua yakinlah bahwa insya Allah, karena saya sudah diperintahkan oleh Bapak Presiden untuk turun menyelesaikan, saya juga sudah minta bantu dari beberapa menteri senior-senior saya.